Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Zunur Aini dengan NPM 234110066 dari kelas Manajemen 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian manajemen dan fungsi manajemen. Pengertian manajemen menurut para ahli. Pertama-tama, kita mulai mempelajari definisi manajemen menurut para ahli. Beberapa di antaranya yakni sebagai berikut. 1. Hersey dan Blanchard. Menurut Hersey dan Blanchard, manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok berserta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Kramers, manajemen adalah usaha-usaha memanfaatkan berbagai sumber daya yang bersifat fisik maupun non-fisik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah dengan baik. 3. Terry. Menurut Terry, manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan usaha-usaha manusia dan sumber daya lainnya. 4. Winardi. Menurut Winardi, manajemen adalah sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, penggerakan, serta pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang lebih ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain. 5. Follett dan Danim. Menurut Follett dan Danim, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dalam hal ini, seorang manajer yang bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Unsur-unsur manajemen. Manajemen memiliki unsur-unsur yang terdiri atas 6M, yaitu man, method, machine, material, money, dan market. Keenam unsur manajemen dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Man. Untuk manajemen yang pertama adalah man atau sumber daya manusia. Yang kedua adalah method. Unsur manajemen yang kedua adalah method atau metode. Dalam melakukan kegiatan manajemen, seseorang dapat menerapkan berbagai macam metode yang telah tersedia ataupun mencoba menciptakan metode manajemen tersendiri. Yang ketiga, machine. Unsur selanjutnya yakni machine atau mesin. Mesin yang dimaksud di sini meliputi segala macam teknologi yang digunakan oleh organisasi, mulai dari mesin berat hingga komputer, laptop, maupun segala macam research yang melibatkan teknologi termasuk dalam unsur machine. Yang keempat, material. Seiring dengan machine, unsur selanjutnya adalah manajemen adalah material seperti bahan baku. Yang kelima, money. Next, ada unsur yang tidak kalah krusial yaitu money alias uang. Yang keenam, market. Unsur manajemen yang terakhir yaitu market atau pasar. Manajemen pasar melibatkan kegiatan riset pasar hingga analisis dan pengelompokan data pasar sesuai kebutuhan perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen. Selain terdiri atas beberapa unsur, manajemen juga memiliki berbagai fungsi. Fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan. Fungsi manajemen yang pertama yakni fungsi perencanaan. Pada tahap awal kegiatan manajemen dilakukan perencanaan untuk menentukan target yang ingin dicapai organisasi beserta langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Pengorganisasian. Fungsi manajemen selanjutnya yaitu pengorganisasian atau pengelompokan sesuai dengan kebutuhan. Pengorganisasian ini dapat diterapkan pada unsur-unsur manajemen yang ada. Misalnya, pengorganisasian sumber daya manusia atau man sesuai dengan keahliannya masing-masing atau pengorganisasian bahan baku, material sesuai kebutuhan organisasi. 3.
Pengarahan. Fungsi manajemen berikutnya yaitu pengarahan. Fungsi pengarahan penting untuk dilakukan agar proses pencapaian tujuan dapat dilaksanakan sesuai dengan arah yang telah direncanakan dan tidak keluar dari skop. 4. Pengawasan. Fungsi manajemen yang terakhir adalah fungsi pengawasan atau monitoring. Fungsi ini perlu dilakukan untuk memastikan proses pencapaian tujuan organisasi tetap keep on track dan sesuai dengan timeline yang telah direncanakan di awal. Sekian presentasi mengenai pengertian manajemen dan fungsi manajemen dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.